Sebelumnya saya Orizia di Banim 114230081. Jadi untuk acara 5 ini mengenai layout, software yang digunakan masih ArcGIS. Pertama setelah buka ArcGIS ke My Template, Blank Map, oke. Terus layers, properties seperti biasa, atur koordinat dulu. Terus kita add data yang di add itu peta rawan bencana tanah longsor dan batas desa dari acara sebelumnya. Oke, sebelumnya ini kita bisa sesuaiin dulu untuk klasifikasinya. Dimana tinggi itu pakai yang raw amber. Selanjutnya kita bisa video processing, dissolve, inputnya yang batas, lalu outputnya pilih kecamatan, oke. Selanjutnya yang batas desa sebelumnya bisa kita checklist, terus ini yang kotak ini diklik, lalu kita bisa ke edit symbol, terus outline, terus masukin dulu RBI, terus kita masukin batas kecamatan, edit symbol, terus yang ini di unchecklist, terus oke, terus ini color, terus oke. Selanjutnya ke labeling, ini klik kanan, properties, labels, ini diklik, kecamatan, simbolnya times new moments, ini 8, edit symbol, masnya yang halo. Ini placement propertiesnya duplicate tablesnya yang remove. Kita bisa add data SHP untuk jalan, kontur, dan sungai sesuai dengan daerah penelitian masing-masing. Kita klik kanan pada jalan properties, terus ke simbologi, kategoris, ini yang remark, add all value, terus selain artery dan kolektor kita hapus, kita hanya pakai dua itu. Terus yang artery ini kita sesuai dengan SNI, pertama kita pilih jalan artery, terus kita edit simbol, terus colornya more color, terus ini diganti ke RGB, terus kita sesuai dengan SNI di mana 255, 102, 255. Selanjutnya kita akan mengklip antara kontur sama peta rawan bencana. Oke aja. Selanjutnya untuk kontur yang tidak diklip di unchecklist saja. Terus ini di klik kanan open attribute table. Terus kita mau tambahin kolom baru nama IK, type-nya float. Terus oke. Terus kalau udah ini di klik kanan ke field calculator. Terus file KNT spasi MOD spasi 50 spasi 9 spasi 0. Kalau udah muncul IK-nya di close aja. Terus kita bisa langsung ke simbologi, kategoris, ini ke IK, terus atau value, terus kita tinggal ganti seperti biasa electron gold. Terus kalau yang interval itu ketebalannya 2, sedangkan yang kontur biasa ketebalannya 1 aja. Terus ke labels, ini di checklist terus define, terus SQL query-nya tuh IK sama dengan get unique values min 1. Terus oke, terus ini label field-nya kita ke file KNT, expression-nya file KNT ditambah spasi petik 2, spasi M, spasi petik 2. Nih. Terus untuk ini simbol, kita bisa ke biasa times new moments, size-nya itu 8. Oke, placement properties-nya underline, posisinya above-nya di unchecklist, terus ini curve, terus remove duplicate labels. Terus ini tadi masnya itu juga yang halo. Oke, terus kalau udah seperti ini tinggal di apply. Oke. Selanjutnya kita ke sungai, terus kita klik kanan, properties, terus ke simbologi, kategoris, file field-nya itu yang remark. Terus kita hanya pakai sungai aja, selain sungai di remove. Terus tinggal dipilih sungai, terus oke. Terus ini apply, terus oke. Terus selanjutnya kita atur layernya, kita klik display layering order. Terus untuk layernya itu pertama si jalan dulu, habis jalan baru sungai, nah baru kontur terakhir. Selanjutnya untuk all other values ini, color kita ganti jadi no color semuanya. Langkah selanjutnya kita klik kanan, properties di peta rencana. Terus ini kita ganti ke soil. Terus untuk outline-nya 0. Lalu ini di remove aja. Terus kita bisa ke label. Ini bisa di remove, di apply. Oke. Terus selanjutnya kita bisa ke batas provinsi. Terus kita klik kanan. Ini di kotak dulu. Terus color-nya kita ganti ke liquid. Terus untuk edit simbol, outline. Terus kita pilih batas provinsi. Terus edit simbol. Terus ini di checklist. Terus oke. Nah, ada seperti ini. Terus ini di klik kanan batas provinsi, terus properties. Terus labels ini di checklist, ini provinsi, simbolnya biasa, times moments, fontnya 10. Terus edit simbol, masnya halo. Lalu jangan lupa untuk placement properties, ini always horizontal dan remove. Terus apply. Selanjutnya kita klik kanan pada layer yang putih, data frame properties. Terus kita ke frame, lalu untuk background kita pilih yang LTB. Terus di apply aja. Oke. Terus kita mau tambah teks pertama di sini. Tulisannya Laut Jawa. Terus kita seperti biasa kita ganti ke times new moments. Lalu untuk ukurannya 10. Terus masnya halo. Terus kita mau buat juga untuk Samudra Hindia di sini biar cepat, tinggal di copy terus di paste. Terus tinggal diubah aja ke Samudra Hindia. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa ke layout view. Terus kita klik kanan pada kertas, terus kita ke page and print setup.
Jadi untuk size kita pilih yang A3, terus orientationnya landscape, terus tinggal diokein. Nah, selanjutnya kita tuh mau buat garis bantu untuk ngebantu biar nanti pas buat layout itu lebih rapi. Keterangan dimana dari si 1 cm ini ditarik 10, terus dari 10 ke 0,5, terus ke 1. Selanjutnya kita klik peta, terus kita tinggal sesuaiin aja sama layout yang udah dibuat. Selanjutnya kita mau buat batas layout. Pertama kita ke rectangle, terus bikin kotakan sesuai dengan batas yang udah kita buat. Terus ini diklik 2 kali. Terus fill colornya no color, outline colornya kita pilih hitam. Ya, terus apply dan oke. Selanjutnya kita tadi itu klik kanan di peta, ke properties, terus kita ke grid, new grid, ini yang measure grid. Next, ini yang tick marks, terus stylenya, plusnya itu kita ganti jadi warna merah, mas red. Terus oke, terus next lagi, terus finish, terus ke properties. Terus untuk access masih seperti ini. Untuk labels, ini fontnya kita ganti ke biasa, Times New Roman, size-nya itu 10. Terus kita additional properties. Terus number format, untuk roundingnya itu 0. Terus oke. Setelah apply hasilnya akan seperti ini. Terus kita tuh juga bisa atur skalanya di sini. Di sini saya bisa banding 100.000. Nih, selanjutnya kita tinggal kasih keterangan MT dan MU di grid ya, di koordinatnya. Caranya kita ke text, terus misalnya kita di sini, terus kita mau kasih nama MT. Terus ini diklik 2 kali, terus change symbol. Biasa Times New Romance, ini size 10 juga. Masnya halo. Terus oke. Dan apply. Oke. Terus untuk memudahkan biar lebih rapi, mungkin kita bisa nambahin garis bantu di sini. Seperti ini. Nah, kita lakuin juga untuk yang koordinat lain semuanya, tapi untuk yang di sini untuk di samping itu dengan keterangan MU, sedangkan yang atas sama bawah itu MT. Nah, untuk yang MU ini kan kita mau milihnya itu kita bisa pakai yang rotate di drawing. Terus ini tinggal kita geser aja sampai lurus kayak gini. Selanjutnya ini udah selesai. Jadi untuk MU dan MT nya semua udah ada di setiap koordinat. Selanjutnya kita bikin rectangle lagi untuk yang keterangan di sini. Kita bikin rectangle dari sini ke sini. Soalnya kita klik kanan, kita klik 2 kali. Fill colornya no color, outline-nya hitam. Terus apply. Oke. Terus kita bisa bikin garis bantu di sini, garis tengah. Terus kita add logo, insert picture. Lalu kita bisa untuk tambahin teks. Teksnya itu jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, UPN Veteran Yogyakarta, terus bawahnya 2025. Selanjutnya kita akan bikin garis batasnya. Ini kita bikin aja dulu garis bantu untuk mempermudah, terus bisa ke line. Terus tinggal dibikin garis. Selanjutnya kita akan membuat judul untuk si peta. Pertama kita tinggal copy aja dari tulisan yang atas. Terus ini kita ubah jadi peta rawan bencana longsor. Terus apply, oke. Kita taruh di atas. Selanjutnya ini kita copy, kita paste, lalu kita beri nama sesuai dengan kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya kita akan bikin arah mata angin, insert, north arrow, kita pilih yang S3, tinggal disesuaiin dan dikecilin. Terus kita add text, kita kasih nama U, kita edit ke change symbol, Times New Romance, ukurannya 10, terus oke. Terus masnya juga halo. Next, insert, scale text, terus kita ke absolute. Terus untuk ini kita pilih yang relatif dulu, page-nya senti, map unitnya kilo, terus separatornya kita kasih ini, terus seperti ini, terus ini absolute. Nah, apply, oke. Tadi ini juga diubah ini dulu ke fontnya, kita 12. Oke. Terus kita tambahin ini tulisan skala.
si skala batangnya ke insert, terus kita ke scale bar, kita pilih alternative scale bar tuh properties, pertama scale and units. Ini kita isi 7 untuk yang division, terus subdivisionnya 0, terus when resizingnya itu adjust division and division values, division unitnya kilometer, terus label positionnya tetap, dan labelnya ini jadi km. Lalu untuk division value-nya ini tuh skala dibagi 100.000, dimana saya 100.000 dibagi 100.000 yaitu 1. Terus frekuensi ke number and mark, frekuensinya divisions, ini tetap, formatnya seperti biasa, Times New Roman, ukurannya 10. Apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat disusun oleh. Kita copy aja dari yang peta rawan bencana longsor biar cepat. Selanjutnya kita akan memberi keterangan. Pertama kita ke insert, terus kita ke legenda. Jadi untuk keterangan yang akan di input itu ada jalan, sungai, kontur, terus si peta rawan bencana sama batas desanya. Next, untuk legend title-nya kita ganti jadi keterangan. Fontnya biasa TNR 12. Selanjutnya kita tuh klik kanan, convert to graphics, klik kanan lagi, ungroup. Pertama-tama itu kita mau masukin batas desa, berhubung di sini nggak ada. Caranya itu kita si yang jalan arteri. Kita mulai dari keterangan, dan kita bisa kasih garis bantu. Selanjutnya untuk kontur dan sungai itu bisa pakai tools yang ini di drawing. Terus ada freehand. Terus kita tinggal kayak gambar aja kontur, buat bullet dulu. Selanjutnya setelah selesai keterangan kita akan membuat sumber dan sistem koordinat peta. Terakhir untuk inset, kita bikin kotakan di rectangle sama kayak yang sebelumnya. Selanjutnya kita mau menambahkan grid. Klik kanan properties seperti biasa di grid, new grid, measure, tick, style, warnanya jadi merah. Next. Seperti ini. Pembuatan layout sudah selesai. Nih. Selanjutnya tinggal di save, bisa export ke PDF, terus export map. Terus misalnya kita mau save. Oke, kalau udah bisa ke save as juga, kayak acara-acara sebelumnya.
Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih.